Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilillahu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin wa min ibadikal mukhlisin wa adkhilna fi jannatika na'im. Allahumma amin. Para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, para santri dan para tukang dan siapapun, dan para hadirin yang mengikuti acara ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga dengan pujian-pujian tersebut itu adalah salah satu bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan ketika kita benar-benar tulus ikhlas di dalam mensyukuri nikmatnya, kita dikaruniai kenikmatan selalu yang bertambah. Karena kita ingat ada ayat yang berbunyi la in syakartum la azidannakum. Itu ketika kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dikaruniai, dianugerahi ingat kepada Allah, kemudian mensyukuri nikmat-nikmatnya. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan selalu kita aturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba-hamba yang diberikan anugerah oleh Allah untuk sabar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kembali, yaitu materi tausiah kita yang diadakan setiap Ahad sore di Masjid yaitu Mushola As-Salam di Jonggol Pondok Pesantren Al-Aqsa, dengan harapan mudah-mudahan tempat ini selalu dijaga oleh Allah, dipermudah segala bentuk urusannya, dan mudah-mudahan siapapun yang hadir di sini kita berdoa kepada Allah agar keberkahan selalu menyertai kita. Kemudian para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, pada kalimat atau kesempatan yang singkat ini sedikit saya akan membawakan salah satu hadis dari salah satu sahabat yang mulia, yaitu hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis dari siapa tadi? Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana nama aslinya adalah Jundub ibnu Junadah. Itu Abu Dzar Al-Ghifari, nama aslinya siapa tadi? Jundub ibnu Junadah. Yang mana suatu ketika beliau menceritakan kepada kita, bahasanya beliau mengatakan anna unasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini hadis sangat penting sekali agar kita benar-benar memahami hadis ini dan menjadikan ini sebagai prinsip di dalam hidup kita. Beliau menceritakan kepada kita, anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi, bahwasanya suatu ketika
yaitu rombongan ashab itu kan banyak kan, yaitu rombongan para sahabat Nabi SAW itu tiba-tiba mendatangi Nabi. Nah, ini adanya apa tadi? Rombongan sahabat Rasul tiba-tiba mendatangi siapa? Rasul. Seraya mereka mengatakan apa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, inna likulli tasbihatin shadaqatan wa bikulli takbiratin shadaqatan wa bikulli tahlilatin shadaqatan wa amrin bil ma'rufi shadaqatan wa nahyin an munkarin shadaqatan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaysa ayatiya ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'a fi haramin akana alaihi wizrun fa kadzalika idza wada'a fi halal wa lahu apa? Ajrun, kana lahu ajrun, rawahu Muslim. Baik, para jamaah azanillahu wa yakum jami'an, hadis ini panjang dan hadis ini memiliki tentunya faedah yang sangat banyak sekali. Kalau Rasulullah SAW saja, kalau kita perhatikan, Rasulullah pernah mengatakan apa? Ini uti itu apa namanya? Saya pernah di Jawami'ul Kalim. Rasulullah SAW mengatakan, aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Jawami'ul Kalim. Apa jawami itu? Perkataan yang ringkas tapi maknanya luas. Apalagi kalau beliau mengatakan perkataan yang mohon maaf agak panjang, tentu faedahnya akan lebih luas lagi. Kita pernah mengingat ada salah satu sahabat yang dia sahabiun shagir, sahabat yang kecil. Tiba-tiba dia menangis. Kenapa menangis? Karena burungnya mati. Burungnya mati. Ketika dia memelihara burung, ditaruh di dalam sangkar, burungnya mati. Kemudian dia memberikan nama burung tersebut siapa? Nughair, mohon maaf, Nughair. Kemudian Rasulullah SAW cuma sekedar mengatakan, ya Aba Umair ma fa'ala bi Nughair. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika mendapatkan hadis ini dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak kurang dari, kalau tidak salah, 1.500 faedah yang aku dapat dari perkataan yang kecil ini, atau 150 saya lupa. Intinya melebihi puluhan, ratusan, katakanlah 150 faedah. Cuma dari ungkapan apa tadi? Ya Aba Umair ma fa'ala bi Nughair. Kan itu perkataan yang ringkas banget. Ya Aba Umair ma fa'ala bi Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada burung kecilmu yang bernama siapa tadi? Nughair. Menunjukkan apa ya ikhwah? Ketika para ulama bisa beristinbatul ahkam, mengambil faedah yang sangat banyak, apalagi kalau hadis yang lebih panjang lagi. Nah, kita akan mempelajarinya. Tadi makna hadis tersebut para jamaah azanillahu wa yakum jami'an, yaitu apa? Bahasanya Abu Dzar pernah menceritakan suatu ketika, itu suatu kondisi, bahasanya sebagian sahabat Nabi SAW datang kepada Rasul, seraya bertanya kepada ya Rasul, kepada Rasulullah SAW. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Apa artinya dhahaba ahlud dusuri bil ujur? Artinya, wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi memborong semua pahala. Jangan ngantuk. Apa tadi mananya? Ya, para sahabat datang kepada Rasul, seraya mengatakan apa? Wahai Rasulullah, bahasanya orang-orang kaya pergi memborong apa? Pahala.
Lihat, yang datang ini berarti sahabatnya apa? Miskin atau kaya yang datang tadi berarti? Sahabatnya miskin. Karena kita tahu bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sebagian mereka ada yang diberikan fadlu minallah, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala lebih. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Contohnya siapa? Utsman ibnu Affan. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya. Tetapi sebagian sahabat ada yang mohon maaf, ya mereka terbatas. Perhatikan kalau antum melihat kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu itu sering dia pura-pura kesurupan. Gara-garanya ngapain? Kelaparan. Cuma kelaparan pernah pura-pura kesurupan di hadapan mimbar. Itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sahabat-sahabat ini yang miskin tadi mendatangi Nabi SAW, datang kepada Rasul, mengeluhkan sebuah perkara. Tapi lihat, yang dikeluhkan itu bukan masalah harta, tidak sama sekali. Bukan masalah kurangnya mereka harta, tidak. Tapi yang mereka keluhkan adalah satu, yaitu apa? Berlomba-lomba di dalam masalah apa? Pahala. Sahabat yang miskin datang kepada Rasul, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusuri bil ujur. Wahai Nabi, bahasanya apa? Orang-orang kaya itu sudah memborong pahala. Mereka pergi memborong pahala. Padahal dari sisi amaliyah ibadah, yusalluna kama nusalli, mereka itu sholat bersama kita sholat, sama sholatnya itu. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, bedanya satu. Apa itu? Mereka bersedekah dengan apa? Kelebihan harta-harta mereka. Mereka bisa bersedekah, kami tidak. Itu loh maksudnya. Nah, kita ambil sepotong segini dulu hadis ini, para jemaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Hadis ini dari sekian saja sebetulnya kita bisa mengambil banyak faedah. Apa di antara faedahnya? Bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka yaitu apa? Kalau di dalam masalah pahala mereka bisa terjadi saling iri, saling berlomba. Sehingga mereka kita perhatikan antara orang kaya dan orang miskin, orang yang memiliki perbedaan strata, padahal sholatnya sama, bareng, padahal puasanya sama, bareng. Tapi perbedaannya apa? Mereka orang kaya bisa bersedekah, kemudian apa? Orang miskin tidak bisa bersedekah. Apa yang dikasihkan kalau orang miskin bersedekah? Nah, mau makan aja susah gitu kan. Pernah ada kejadian lucu, yaitu sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu ada yang pengen nikah. Ada yang pengen nikah tidak punya apa? Tidak punya mahar, karena dia sudah besar. Kata Rasulullah SAW, silakan kamu nyari mahar. Apa? Kamu punya apa? Kurma. Enggak punya kurma ya Rasulullah. Saya aja setiap hari diberikan sedekah kurma. Baju. Ya Rasulullah, saya cuma punya baju satu. Lihat, para sahabat, bajunya cuma satu toh. Lihat, terus apa yang mau saya sedekahkan? Bajunya saya aja cuma satu. Terus apa yang kamu pengen jadikan mahar? Saya enggak punya apa-apa ya Rasul. Benar Rasulullah mengatakan apa? Isna'u walau khataman min hadid. Apa itu khataman min hadid? Jadikanlah mahar walaupun kamu itu cuma membikin apa? Apa namanya? Ini apa namanya? Cincin dari hadid. Hadid itu apa? Besi. Cari kawat diblungkrek nih gitu loh. Jadikan cincin, kamu jadikan mahar itu. Gitu. No, bendrat. No, yang pengen nikah terus gak punya apa-apa, tuh ada solusi itu. Netelin kawat gitu kan. Jangan-jangan besok kawatnya pada hilang semua, ditetelin apa? Jadiin cincin. Untuk apa? Mahar. Lihat. Maksudnya di sini apa? Lihat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka bahagia dengan keterbatasan mereka gitu loh. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah.
Kata Rasulullah, qad aflaha man aslama, sungguh telah bahagia orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan diberikan rizki cukup. Wa qanna'ahu Allah bima atah, dan dia qanaah terhadap pemberian keterbatasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Tapi dia qanaah. Tapi itu membuat dia bagi para sahabat, lihat, tidak rakus masalah harta. Ketika mereka diberikan keterbatasan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi harta, mereka tidak menjadikan itu sebuah perlombaan yang membuat mereka hasad, membuat mereka iri. Tidak. Apa yang membuat mereka iri di antara mereka? Satu, itu apa? Pahala. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dhahaba ahlu dusuri bil ujur. Orang kaya itu pergi membawa pahala, sedangkan kita berarti apa? Ada sisi ketakutan dari para sahabat. Kalau apa? Mereka orang-orang, mohon maaf, sahabat yang miskin mendapatkan pahala yang kecil. Mereka takut itu. Mereka bukan takut masalah nanti besok makan apa, tidak. Karena setiap orang yang diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dijamin apa? Rizkinya. Gak mungkin gak itu. Jadikan sebuah prinsip, kalau saya besok masih hidup berarti saya tetap mendapatkan apa? Rizki. Gak mungkin gak. Itu loh. Sehingga mereka para sahabat tidak ada kekhawatiran. Sama sekali tidak khawatir dengan apa qanaah yang ia miliki, sehingga mereka tidak mencari jalan-jalan yang haram. Tidak ada dari mereka keinginan mencuri, mengambil jam ini dan sebagainya. Tidak. Berkhianat juga tidak. Karena mereka sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu dan mereka bahagia. Karena prinsip mereka satu, apa? Ketika aku masih diberikan kehidupan nyawa oleh Allah, pasti apa? Aku diberikan apa? Rizki. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kehidupan nyawa tidak diberikan rizki, itu gak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, di dalam surah Hud. Jadi tidaklah binatang melata yang hidup di muka bumi ini yang selama dia masih diberikan nyawa, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rizki. Itu di antara faedahnya. Kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain, la hasada illa fisnatain, bahwasanya kita tidak boleh hasad kepada orang lain, kepada saudara kita, kecuali dalam dua perkara saja. Tidak boleh kita itu berbuat hasad kecuali dalam dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Perhatikan. Rasulullah mengatakan, rajulun atahullahul Qur'an, itu yang pertama. Wa huwa yatluhu ana al-laili wan nahar, yaitu orang yang diberikan Al-Quran. Ketika kita memiliki orang yang ahli Al-Quran, pandai dalam Al-Quran, kita boleh hasad? Boleh. Tapi hasadnya untuk membangun motivasi diri. Masya Allah, si fulan itu diberikan Al-Quran, aku iri dengannya. Boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh hasad kepada, kata Rasulullah SAW, wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu minhu sirra wa jahra, adalah seseorang yang diberikan harta kemudian dia selalu berinfak. Maka kita boleh iri kepadanya? Boleh. Bahkan mempunyai niatan sebagaimana kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, boleh atau tidak boleh? Ya Allah, si fulan kenapa bisa infak terus? Rezekinya mengalir terus, bisa infak terus. Maka kepada orang seperti itu kita boleh hasad, boleh iri. Tetapi irinya adalah untuk membangun motivasi diri. Nah, sebagaimana dalam hadis lain Rasulullah mengatakan apa? Lau kana li malan mithla fulan la amiltu kada wa kada. Kata Rasulullah SAW, fahum ala ajri niyatihi sawa. Kata Rasulullah, apabila ada seseorang mengatakan pada dirinya, seandainya aku memiliki harta sebagaimana harta yang dimiliki oleh si fulan, pasti aku akan berinfak seperti ini. Maka kata Rasulullah SAW, maka orang tersebut dengan niatan yang sama, dia mendapatkan pahala yang sama pula. Nah, ini adalah solusi.
Solusi apa? Kita mendapatkan pahala praktis, gak perlu kerja berat, gak perlu harta banyak. Apa itu? Yaitu iri kepada mereka. Ya Allah, si fulan itu kok infak terus ya. Ya Allah, si fulan bisa infak terus. Aku iri dengannya, ya Allah, seandainya aku punya harta sebagaimana hartanya dia, pasti aku akan linfak lebih lagi. Maka kata Rasulullah SAW, fahum ala ajri niyatihi sawa. Orang tersebut mendapat, ketika niatnya sama, maka pahalanya pun juga apa? Sama. Masya Allah. Ini diantara rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Di antara salah satu solusi agar kita bisa mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang sama, adalah selalu berhusnudzon, gitu kan? Selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memikirkan perkara yang baik, meniatkan niat yang baik kepada orang lain. Kata Rasulullah SAW, fahum ala ajri niyatihi sawa. Nah, lihatlah para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita teruskan membacakan hadis tersebut. Kata Rasulullah SAW tadi, bahasanya dhahaba ahlu dusturi bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kemudian apa jawaban Nabi? Ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum protes, yaitu menghadap Nabi, seraya mengatakan, ya Rasulullah, kami iri melihat orang kaya, mereka puasanya sih sama ya Rasul, sholatnya ya sama, doanya ya sama yang dibaca, tapi kita dengan mereka punya perbedaan. Perbedaan kita dengan mereka, mereka bisa infak, kami tidak. Mereka bisa bersedekah, kami tidak. Maka lihatlah Rasulullah SAW memberikan solusi. Apa solusinya? Kata Rasulullah SAW, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Kata Rasul, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kalian sarana-sarana untuk bersedekah? Selain bersedekah dengan apa tadi? Harta. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kalian ada sarana-sarana lain untuk bersedekah selain sedekah harta. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, inna likulli tasbihatin sodaqatan, wa bikulli takbiratin sodaqatan, wa bikulli tahmidatin sodaqatan, wa bikulli tahlilatin apa? Sodaqah. Kata Rasulullah SAW bahwasanya setiap tasbih, berarti tasbih itu kalimat apa? Subhanallah. Kalimat takbir, takbir itu bagaimana? Allahu Akbar. Kalimat tahlil, tahlil bagaimana? La ilaha illallah. Kalimat tahmid bagaimana? Alhamdulillah. Itu kata Nabi SAW, itu adalah kalimat yang setara dan senilai sebanding dengan sedekah. Kalau dirimu tidak bisa bersedekah dengan harta sebagaimana sedekahnya orang kaya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kalian kalimat yang sangat mudah tapi nilainya setara dengan sedekah. Apa tadi? Allahu Akbar. Apa tadi? La ilaha illallah. Apa tadi? Subhanallah. Kemudian apa lagi? Alhamdulillah. Nah, para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, ini adalah salah satu solusi yang mana Rasulullah SAW khabarkan kepada kita, dan ini adalah salah satu bentuk kemurahan dan kemudahan dari Allah, yaitu menjadikan sebuah kalimat yang ringan, mudah diucap, tapi nilainya sedekah. Mungkin hari ini kalau kita tanya, dari uang saja berapa kita sedekahkan hari ini? Mungkin bisa dihitung, atau bahkan di antara kita belum bersedekah. Ya mungkin di antara kita ada yang punya, ada di antara kita yang tidak punya. Tapi ingat, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan solusi, yaitu apa? Sebuah kalimat yang ringan tapi nilainya sedekah. Apa itu tadi? Tahmid, takbir, tasbih, tahlil. Mudah atau tidak ini? Mudah atau tidak? Sangat mudah. Sangat mudah. Siapa di antara kita yang sulit mengucapkan la ilaha illallah? Siapa di antara kita yang sulit mengucapkan subhanallah?
Siapa di antara kita yang sulit mengucapkan alhamdulillah? Siapa di antara kita yang sulit di dalam mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tidak sulit. Bahkan sambil rebahan, sambil jalan, kemudian sambil apa lagi? Sambil nyetir, berkendara, bahkan sambil bertukang, mukul palu dan sebagainya. Itu bisa kita ucapkan. Bisa kita apa? Ucapkan. Jadi ya. Bisa apa tadi? Kita apa? Ucapkan. Mudah. Nah, terkadang ayyuhal ikhwah azani Allah wa yakum jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surah An-Nur, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Terkadang engkau menganggap perkara itu ringan, tapi padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang sangat besar, sangat berat. Terkadang saking ringannya tasbih, saking ringannya tahlil, saking ringannya takbir dan tahmid, saking ringannya kita malas untuk mengerjakannya. Kita enggan untuk apa? Melafalkannya. Kita lupa untuk mengucapkannya. Padahal itu adalah kalimat ringan, kalimat yang mudah, kalimat penggugur dosa, kalimat yang mendatangkan pahala, kalimat yang memberikan keberkahan, kalimat yang memperberat timbangan amal soleh kita. Bukankah Rasulullah masuk jangan di luar, jangan di jalan, masuk. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan kalimatan habibatani ilar rahman, saqilatani fil mizan, khafifatani fil lisan? Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat tersebut subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, kalimat apabila kita ucapkan mendatangkan kecintaan Allah, memberatkan timbangan, mudah di lisan. Masyaallah, subhanallah. Jadi para jamaah azanillah wa yakum jami'an, sebenarnya di dalam Islam itu sarana kita mendapatkan pahala itu sangat banyak sekali. Dan sarana mendapatkan pahala itu terkadang perkaranya ringan. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa kok kita berat untuk mengucapkan? Coba, siapa bisa menjawab? Kenapa kok kita enggan mengucapkan dan berat untuk mengucapkan? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Kenapa kok kita berat? Coba hari ini siapa yang mengucapkan tahlil banyak, tahmid banyak, takbir banyak? Kenapa kok kita enggan mengucapkan kalimat tersebut padahal itu kalimat yang mudah? Apa jawabannya? Siapa yang bisa menjawab? Apa penyebab kok kita itu berat mengucapkan itu? Apa penyebabnya? Satu, yaitu apa? Dosa. Yaitu apa? Dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza adnabal abdu nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Kata Nabi SAW, apabila seseorang mengamalkan atau berbuat dosa, satu dosa, Allah Subhanahu wa taala akan menitikkan di dalam hatinya titik hitam. Berdosa lagi tambah titik hitam, tambah dosa lagi tambah titik lagi, tambah dosa tambah titik, sampai kata Rasulullah SAW, hatinya dibungkus dengan hitamnya dosa, sehingga ketika hatinya penuh dosa, nggak peduli lagi, nggak ngerti lagi apa itu tahmid, apa itu tahlil, nggak peduli lagi apa itu dzikir, nggak peduli lagi apa itu sholat, nggak peduli lagi apa itu zakat, nggak peduli lagi apa itu puasa, sehingga apa? Sholat malas, sholat enggan. Nah, kenapa? Sudah dibungkus hatinya dengan dosa. Dan perhatikan Pak, perhatikan para jamaah azanillahu wa yakum jami'an,
Seperti yang kita katakan tadi pagi, bahasanya di dalam nas Al-Quran dan Sunnah, hati itu terbagi menjadi berapa? 3. Hati itu terbagi menjadi 3. Dan tolong perhatikan ini kalimat penting. Hati itu terbagi menjadi 3. Yang pertama apa? Qalbun salim. Yang kedua qalbun marid. Yang ketiga qalbun mayit. Dan ingat, hanyalah Allah menerima nanti di yaumul qiyamah hamba-hamba yang memiliki hati yang salim saja. Mana ayatnya? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan diterima menghadap Allah nanti adalah ketika seseorang memiliki hati yang lembut, hati yang selamat, hati yang salim. Nah, adapun hati yang marid dihisab dulu, disiksa dulu di neraka. Hati yang mayit masuk neraka selama-lamanya. Apa ciri-ciri hati yang salim? Apa ciri-ciri hati yang marid? Apa ciri-ciri hati yang mayit? Hati yang salim adalah hati yang selamat dari syahwat dan syubhat. Itu hati yang salim. Dia selamat, terhindar dari perbuatan dosa, syahwat, dari perbuatan syubhat. Dia terhindar itu. Nah, untuk mendapatkan ini bagaimana? Menuntut ilmu, mencari nasihat. Karena seseorang kalau sudah tidak mempan lagi dengan majelis ilmu, tidak mempan lagi dengan nasihat, bisa dipastikan hatinya mati. Kenapa? Sudah tidak bisa lagi menerima stok kebenaran. Kamus kebenaran nggak mau. Contohnya Fir'aun, Pak. Fir'aun hatinya mati sudah. Makanya adabnya pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan." Allah Subhanahu wa taala menyiksa Fir'aun itu pagi, siang, sore, malam 24 jam non-stop. Kenapa penyebabnya? Ketika di muka bumi hidup diberikan kesempatan untuk menyembah Allah, nggak mau menyembah. Dikasih kesempatan untuk sholat, nggak mau sholat. Zakat, nggak mau zakat. Untuk menegakkan syariat, nggak mau. Padahal dia tahu loh tentang kebenaran. Fir'aun itu tahu. Paham kalau Allah di atas, tahu dia. Tapi hatinya mati. Nah, jangan sampai kita ketika di muka bumi ini memiliki hati yang mati, Pak. Ayo kita memiliki hati yang salim. Salim itu hati yang selamat, hati yang menerima nasihat, menerima kebenaran, mengamalkannya. Itu hati yang selamat dari syahwat dan syubhat. Syahwat itu apa? Syahwat itu keinginan buruk yang timbul dari jiwa. Contohnya apa, Fahad? Syahwat itu contohnya apa, Faidin? Contoh, apabila kita diberikan pilihan membaca Al-Quran atau main. Kalau kita memilih main, apa ini berarti apa? Terkena syahwat, pengen main. Sholat atau main atau jajan. Kalau kita milih jajan, main, maka ini apa? Terkena syahwat ini. Nah, orang yang hatinya dipenuhi dengan syahwat, penyakit syahwat, dia hati yang tidak selamat. Dan bisa dipastikan hatinya akan mati, gak bisa menerima kebenaran lagi, gak ada setitik kebenaran di dalam hatinya, dan itu berbahaya, Pak. Nah, qalbun mayyit namanya. Nah, para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, tadi apa faedahnya yang bisa diambil tadi? Poinnya selanjutnya apa tadi? Apa tadi faedahnya tadi? Ayo, apa tadi? Jangan gambar, kalian suruh nulis malah pada gambar. Apa tadi faedahnya? Ibrahim? Setiap kalimat takbir, bahwasanya setiap kalimat takbir, tahmid, tahlil itu setara dengan apa? Sedekah. Dan itu adalah salah satu solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi siapa saja yang tidak bisa sedekah dengan harta. Kenapa, Pak, harus sedekah? Karena sedekah itu memiliki pahala yang sangat besar. Dan ingat loh, orang mati hari ini yang sekarang di kuburan, yang kita belum merasakannya, itu pengen kembali ke alam dunia, cuma pengen ngapain? Sedekah. Apa dalilnya? Apa dalilnya?
wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sebelumnya apa sebelumnya? Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Apa ayatnya itu bunyinya? Apa Ustaz Badar? Hah? Enggak, di surat Munafikun ayat yang terakhir. Apa itu? Enggak, sebelumnya itu. Sambil ngetes ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin musamma ila ajalin qarib. Kemudian apa? Fa as-saddaqa. Ya Allah, kalau engkau mengakhirkan matiku, kematianku sebentar saja, pasti aku akan berbuat apa? Fa as-saddaqa. Apa artinya? Benar-benar aku akan bersedekah wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Kenapa? Rasulullah juga mengatakan wa innar rajula tahta dhilli sadaqatihi, bahwasanya seseorang nanti di yaumul qiyamah akan di bawah naungan sedekahnya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'a naro, bahwasanya sedekah itu menghapuskan dosa seperti api dihapuskan oleh air. Coba bayangkan, api nyala dihapuskan oleh air, tambah gede atau apinya mati? Mati. Itulah ibarat sedekah. Jadi kalau kita itu bersedekah, maka apa dosa-dosa kita itu hilang. Seperti apa tadi? Disiramnya api oleh apa? Air. Nah, maka lihatlah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka memperhatikan tentang bab sedekah sehingga mereka iri dengan orang-orang kaya. Orang kaya bisa sedekah, kami tidak. Maka Rasulullah mengatakan apa? Memberikan salah satu solusi, yaitu apa? Dengan kalimat apa tadi? Takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Maka yulikhwa azan ya Allah wa yakum jami'an, ucapkan kalimat ini dimanapun, kapanpun, ketika kita longgar. Yang penting jangan di WC. Antum di WC gitu, sambil nunggu gitu kan, subhanallah, 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 Allahu Akbar, enggak boleh. Karena apa? Kalimatullah tidak boleh diucapkan di tempat apa? Kotor, salah satunya WC. Baik. Jadi tadi ya. Jadi kata Rasulullah SAW apa tadi? Bahwasanya di antara solusi agar kita mendapatkan pahala sedekah adalah tadi apa? Itu apa tadi? Mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa amrin bil ma'rufi shadaqah wa nahyin an munkarin shadaqah, yaitu memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, ma'ruf, maka itu dihitung sedekah. Wa nahyin an munkarin shadaqah, dan melarang dari perbuatan yang mungkar itu juga dihitung apa? Sedekah. Dihitung apa? Dihitung apa? Dihitung sedekah. Yaitu memerintahkan terhadap perkara yang baik dihitung sedekah, melarang dari perbuatan yang buruk juga sedekah. Mau perkaranya besar, mau perkaranya kecil. Itu loh, memerintahkan kepada yang ma'ruf sedekah, mengingatkan sholat, mengingatkan kajian, mengingatkan apalagi puasa, mengingatkan sholat Jumat dan sebagainya, itu sedekah. Wa nahyun an munkarin sedekah, melarang dari perbuatan mungkar juga apa? Sedekah. Nah, para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, terkadang kita menganggap perkara ini adalah perkara yang berat. Sebagian di antara kita menganggap perkara-perkara ini adalah perkara yang ringan. Tapi ingat tadi, di antara penentu pemberat dan ringannya kita berbuat semua ini tadi apa tadi? Itu apa tadi? Dosa. Kalau kita kebanyakan dosa, Pak, mohon maaf, kita pengen beramal seperti ini berat, Ustaz. Pengen ngucap tasbih, pengen ngucap tahlil, berat.
Berbeda ketika orang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, maka dia ringan selalu mengucapkan kalimat itu, dan itu sudah menjadi rutinitas dia. Dan perlu diingat lagi bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Bahasanya setiap kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau kita mengatakan tasbih, kita mengatakan tahmid, ketika mengucapkan tahlil, takbir, amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, itu selain dihitung sedekah, itu juga dihitung juga apa? Sebagai penghapus dosa. Itu sebagai penghapus dosa. Dan ingat sekali lagi, kalimat ini adalah kalimat yang ringan, kalimat yang mudah diucapkan, maka selayaknya kita untuk selalu menjadikan itu kalimat sebagai rutinitas kita. Coba dibiasakan. Ketika kita berjalan, ketika kita bekerja, ketika kita duduk, ketika bahkan kita rebahan, ketika kita mengendarai kendaraan, kalimat tersebut beratnya di mulut gak nyampe 2 kilo. Sangat ringan sekali. Apa susahnya mengucapkan subhanallah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah, walhamdulillah. Kenapa? Kalimat tersebut di situ berisikan tentang syukur, tentang pujian, tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentang di situ berisikan tentang tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, yaitu iqrarut tauhid, kalimat yang di situ ada ikrar tentang tauhid. Subhanallah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu sebagai bentuk pengakuan terhadap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, pengagungan kepada Allah. Nah, kemudian di dalam masalah sosialnya amrun bil ma'ruf, saling mengingatkan perkara yang baik. Wa nahyun 'anil munkar, mengingatkan dari perkara yang buruk, mencegah perkara yang buruk. Dan semuanya itu dihitung sedekah. Dan ingat sekali lagi bahasanya di antara fadilah sedekah tadi apa? Tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'a nar, yaitu menghapuskan dosa seperti apa? Api dihapus disiram oleh apa? Air. Nah, mudah atau tidak, Pak? Mudah. Kita bikin status WA, nulis di Facebook, daripada status kita ngeluh yang tidak ada maknanya dan tidak menyelesaikan masalah, maka lebih baik kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang membaca ikut baca, maka itu juga menjadi pahala jariah kita. Daripada kita mengeluh, daripada kita perkara-perkara yang tidak bermanfaat, lebih baik kita menulis kalimat tahmid, tahlil, takbir, mengingatkan perkara yang ma'ruf. Mari kita sholat, mari kita berbuat baik kepada orang lain, mari kita birrul walidain, mencegah kepada yang mungkar. Tidak boleh kita berbuat maksiat, tidak boleh kita memanggil orang lain dengan panggilan yang kotor. Itu adalah nahyu'an mungkarin. Taib. Para jamaah azanillahu wa yakum jami'an, ini yang bisa kita sampaikan pada season yang pertama dari hadis Abu Dzar, dan insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang faedah-faedah yang lainnya, karena hadisnya baru kita baca sepotong saja, yaitu separuh saja. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita. Dan ingat Pak, mohon maaf, saya cuma mengingatkan satu kalimat. Taklim kita ini, kajian kita ini tidak ada artinya, dan akan sebuah menjadi beban kalau kita tidak berangkat dari hati. Satu. Kedua, kalau kita tidak benar-benar mengamalkan apa yang menjadi isi yang kita sampaikan. Coba dari sekarang kita mengamalkan, bermudah-mudahan untuk mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, agar apa? Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, agar Allah menganugerahi kita dengan apa? Yaitu keberkahan,
agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan umur panjang kepada kita, memberikan kepada kita kekuatan ketika kita bekerja, dan segala bentuk-bentuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kepada kita. Maka yuk kita mari bermudah-mudahan untuk mengucapkan ini: tahmid, tahlil, tasbih, takbir. Demikian juga antum santri. Maka mudahlah kalian untuk mengucapkan ini dimanapun kita berada. Ucapkan tahmid, ucapkan tahlil, ucapkan tasbih berjalan. Daripada antum bercanda sama temannya, lahwun wa la'ibun, nggak ada faedahnya. Daripada menjahili temannya, zalim, berbuat dosa. Coba kalau kita tahmid, tahlil, mengingatkan temannya untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu dihitung semuanya sedekah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan disimpan pekan depan ya. Baik.